Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, at-taharatu laha arba'atu maratiba. Kata Imam Ghazali, yang namanya bersuci itu ada 4 tingkatan, kata Imam Ghazali. Jadi bersuci itu ada 4 tingkatan. Nanti kita masuk tingkatan yang mana nih? Apa kita masuk tingkatan yang ke-1, kedua, ketiga, apa keempat? Tapi ini saling berkaitan satu sama lain. Nggak mungkin sampai ke tingkat 4 kalau belum sampai tingkat ketiga. Begitu juga nggak mungkin sampai ketiga kalau belum sampai kedua. Terus begitu. Nggak mungkin sampai kedua kalau belum beres yang ke-1. Dan yang ke-1 tadhirul dhahir, membersihkan dhahir badan. Dari apa? Minal ahdas, daripada hadas besar, hadas kecil. Yang hadas besar mandi besar, mandi wajib. Hadas kecil bersih dengan wudu. Wal akhbas, najis, kotoran, najis. Wal fudulat, kotoran. Jadi bersih tadi badan daripada hadas besar, hadas kecil, daripada najis dan kotoran. Nah, itu tingkatan yang ke-1. Tingkatan bersuci yang ke-1. Tingkatan yang kedua, tazhirul jawari, anil jaraim wal asam. Tathhirul jawari anil jaraim wal asam, membersihkan atau mensucikan anggota badan daripada jaraim, perbuatan-perbuatan jahat, wal asam, dan perbuatan dosa. Jadi asam dosa kepada Allah, jaraim atau jarmun itu dosa kepada sesama manusia. Zalim, menyakiti orang lain. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah pada hari ini, kata Allah, ayyuhal mujrimun, hai orang-orang yang jahat. Jadi nanti di hari kiamat, nanti Allah pisahin orang-orang jahat, Allah suruh keluar. Wamtazul yawma, menyingkirlah pada hari ini, berpisahlah pada hari ini, kata Allah, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang jahat. Jadi nggak bisa Allah kumpulin orang-orang jahat sama orang-orang baik, orang beriman dengan orang munafik. Allah keluarin tuh, Allah buang. Ini orang jahat, ngebunuh, menyampul, dipisahin sama Allah. Ente orang jahat. Membersihkan tadi. Taharah yang kedua, membersihkan anggota badan, lidah, mata, tangan, kaki, pokoknya anggota badan daripada perbuatan jahat, dolim ke orang lain, nyakitin orang lain sama ucapan, perbuatan, ngehina, caci maki, fitnah, adu domba, dusta, nipu. Dan perbuatan-perbuatan dosa. Apa gibah? Apa dasar ngomong yang gak manfaat? Itu bersihin tuh. Kita tingkatan yang kedua. Setelah ngebersihin badan daripada hadas besar, hadas kecil, daripada kotoran, daripada najis, naik tingkatan yang kedua, bersihin ente punya lidah, jangan nyakitin orang lain. Bersihin ente punya tangan, jangan ganggu orang lain, jangan dolimi orang lain. Bersihin ente punya kaki,
jangan dipakai ngelangkah ke tempat-tempat maksiat. Nah, setelah itu tingkatan yang ketiga, martabatus salisah, tingkatan yang ketiga apa? Tathhirul qalbi anil akhlaqil madmumah wa radailil mamkutah. Anil akhlaqil madmumah wa radailil mamkutah. Mensucikan atau membersihkan hati daripada akhlak-akhlak yang tercela, merodail, dan perbuatan yang keji atau akhlak-akhlak yang rendah, atau kotoran-kotoran mamkutah yang dibenci. Jadi intinya yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak-akhlak tadi yang tercela dan penyakit-penyakit hati yang dibenci. Bersihin, naik loncat dari yang kedua, ngebersihin dohir tadi dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan sama Allah, naik ke yang ketiga, bersihin hati dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, riya, sum'ah, sombong. Buah penyakit-penyakit hati banyak. Harapan, lamunan, khayalan. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Ini inti daripada ajaran Islam. Intinya supaya manusia itu simbol tadi warna putih, supaya manusia itu bersuci, bersih, supaya putih. Putih dohirnya putih, batinnya putih. Putih dohir tadi yang tadi anak sebutin yang dua, putih batinnya tadi, bersihin dari penyakit-penyakit hati. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, al-martabatu rabi'ah, tingkatan yang keempat, tathhiru syirri amma siwallahi ta'ala. Tathhiru syirri amma siwallahi ta'ala wahya taharatul anbiya salawatullahi alaihim wasiddiqin radhiyallahu anhum. Yang terakhir, yang keempat, membersihkan hati atau yang tersembunyi itu hati daripada selain Allah. Jadi bersih hati daripada selain Allah. Dan ini disebut bersucinya para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah. Dan ini yang disebut bersucinya para orang-orang siddiq atau para aulia-aulia Allah. Nah, kalau ente mau tahu para aulia Allah, nah begini para aulia Allah. Hatinya bersih daripada selain Allah. Nggak ada di hatinya manusia, nggak ada di hatinya dunia, nggak ada. Yang ada di hatinya cuman Allah. Nah, siapa yang bisa seperti itu, berarti dia aulia Allah. Oh, saya bisa. Alhamdulillah, hati saya nggak ada selain Allah. Nggak ada istri di hati saya, nggak ada dunia, nggak ada anak, nggak ada manusia, yang ada cuma Allah. Berarti ente wali Allah. Jadi gini kan, begitu unggul lah, enak. Nah, itu wali kun. Jadi jangan lihat dohirnya, wali Allah. Kadang-kadang bisa jadi dagang pindang, tapi nggak inget pindang, hatinya nggak ada. Laku nggak ada persoalan. Makanya banyak wali Allah punya duit, nggak tahu duitnya berapa, nggak pernah ngitung. Bukan kayak kita, duit dikit dihitung, udah dihitung ingat terus, diambil sedikit ingat, ngurangan. Jangan lihat dohirnya, Insya Allah. Awas jangan tertipu sama dohirnya. Bisa jadi guru,
ngajar biasa, pesantren murid banyak, perempuan semua, bening-bening yang dilihatnya, tapi hatinya nggak ngelihat ke situ. Allah hatinya. Jadi nggak kelihatan tuh perempuan banyak juga. Nah ini ceria nih cici saya tak. Nah kalau ente bisa begitu, berarti ente wali Allah. Jadi jangan down sama profesi ente. Wah nggak mungkin saya jadi orang besar, saya tukang pindang, nggak bisa begitu. Kalau Allah kasih keberkahan hati ente, kalau ente bisa cuma zikir ke Allah, nggak ingat yang lain. Nah, sejarahnya Nabi Khidir kan begitu. Kadang-kadang nyamar jadi tukang ikan. Nabi Khidir kan lain ente dia. Nah, sering tuh bahasa sejarah, dia sejarah wali Allah masuk bioskop. Begitu keluar dari bioskop, tanya film apaan tadi? Nggak tahu. Jadi dia masuk bioskop nggak ngeliat bioskop, ngumpul-ngumpul sama kita tapi hatinya ingat ke Allah. Beda sama kita, kalau ngumpul dia merhatiin ya, sana buka duit ya. Maksudnya apa? Nggak pengaruh lah. Dunia dan seisinya nggak ada pengaruh, nggak ngeganggu, hatinya nggak terganggu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bukan nggak miskin, bukan nggak sakit, itu ada sifat dunia, ada miskin, ada kaya, ada sakit, ada sehat, tapi sedikit pun nggak berpengaruh kepada dirinya, apalagi dalam hatinya, karena di hatinya nggak ada yang dipikirin kecuali tadi Allah. Jadi bukan nggak sakit, bukan nggak punya duit. Jadi walau bisa nggak punya duit, bisa punya duit, bisa sakit, bisa sehat, tapi nggak ada pengaruh.